있어. 작은 문이 내 전부인 듯 눈부시게 Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang siswa SMA yang bernama Junwo. Berlatar belakang dari keluarga sederhana, dengan ibunya yang bekerja di pedesaan dan ayahnya yang sudah memiliki keluarga yang baru. Keadaan itu membuat Junwo menjadi seseorang yang pendiam, tidak mudah bergaul, dan sering diejek oleh siswa-siswa yang lain. Ia terpaksa pindah sekolah karena dituduh teman-temannya telah mencuri sesuatu. Di perjalanan menuju sekolah barunya, sebuah kejadian kecil terjadi di jalan dan mempertemukan Junwo dengan seorang gadis kaya raya yang bernama Sobin. Ia gadis yang cantik, pintar, dan baik hati. Di hari pertamanya sekolah itu merupakan hari yang tidak menyenangkan bagi Junwo, karena ia berada di sekolah barunya akibat kejadian yang tidak baik, sehingga siswa-siswa lain tidak menyambutnya dengan baik. Untung saja ketua kelasnya yang bernama Huyong bersedia membantunya. Ia adalah siswa yang paling pintar dan berprestasi. Dan kepintarannya itu ia gunakan untuk menguasai siswa-siswa di kelasnya. Sedangkan Junwo, ia hanya bisa berdiam diri dengan keadaan hidupnya yang kacau. Dan karena ia hanya hidup sendiri di kota itu, ia pun harus mencari pekerjaan. Akhirnya, ia pun mendapatkan pekerjaan di sebuah toko swalayan. Ia pun mendapatkan tugas untuk mengantarkan beberapa barang yang tujuannya adalah ke sekolahnya sendiri. Saat itu, Huyong dan teman-temannya sedang menjalani pelajaran privat. Di sini, tanpa sengaja, Junwo melihat jam tangan ada di dalam kantong sampah yang ia bawa. Dan tiba-tiba, Huyong pun mengambilnya. Diketahui, ternyata Huyong merupakan anak dari keluarga yang terpandang dan kaya raya. Begitu juga dengan keadaan keluarga Sobin. Sangat berbeda dengan Junwo yang hidup sendiri dan sangat sederhana. Suatu hari, masalah menimpa Junwo. Ia dituduh mengambil jam tangan milik wali kelasnya yang bernama Pak Son. Sebenarnya, Junwo tidak melakukan hal itu. Namun karena masa lalunya yang pernah dituduh seperti itu, ia pun hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untung saja tidak cukup bukti sehingga Junwo baik-baik saja. Ternyata, di balik sifat baik Huyong, ia memiliki sifat buruk yang ingin menguasai sekolah agar berada di bawah tangannya. Bahkan guru pun menurut kepadanya. Dan Junwo yang sangat pendiam pun mengerti keadaan itu. Untungnya asisten guru yang bernama Pak Oh sangat mengerti keadaannya dan apa yang sering Junwo rasakan. Ia percaya bahwa Junwo adalah siswa yang baik. Suatu hari, Junwo mendapatkan tugas dan bergabung dengan anggota Sobin. Di sini, Sobin pun memberinya beberapa tugas. Entah apa yang menjadi pemicunya, namun saat mereka berbicara berdua, keadaan pun berubah menjadi sangat canggung. Sobin merasa Junwo adalah siswa yang baik, sangat jauh dari penilaian orang lain. Karena itu, ia pun selalu berusaha untuk membantu Junwo. Hanya bersama Sobin, hati Junwo pun merasa senang. 안 죽여. Setelah itu, ia menemui Huyong. Junwo ingin mengetahui mengapa Huyong menyimpan rahasia tentang jam tangan sebelumnya. Sedangkan Junwo tidak pernah salah kepadanya. Ia ingin Huyong mengatakan hal yang sebenarnya. Namun Huyong menolak, karena itu akan merubah reputasinya di sekolah. Sehingga, mulai saat itu, Junwo dan Huyong mulai bermusuhan. Sepulang sekolah, Sobin harus buru-buru menemui guru privatnya yang baru. Yang sebenarnya, ia pun malas untuk menjalani hal itu. Namun karena ibunya yang memaksa, mau tidak mau ia pun harus melakukan hal tersebut. Di perjalanan, ia pun kembali tak sengaja bertemu dengan Junwo dan meminjam sepeda yang dipakai oleh Junwo. Setelah selesai, ia pun mengembalikan sepeda itu. Di pertemuan itu, Sobin semakin merasa bahwa Junwo merupakan pria yang sangatlah baik. Bahkan ia juga sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Sobin sebelumnya. Hal ini membuat Sobin semakin senang bisa dekat dengan Junwo. Di sisi lain, Huyong ternyata mendapatkan tekanan dari ayahnya. Ia harus menjadi anak yang jenius seperti ayahnya dan kakaknya. Sobin pun juga mendapatkan nasib yang sama.
Ia harus tertekan karena ibunya terus memaksanya untuk belajar dan menjalani les privat sesuai yang ibunya inginkan. Masa seperti mereka memanglah masa yang sulit. Mereka harus memilih pilihan yang bijak untuk masa depan. 너 이 사회가 여자가 버텨내기 얼마나 힘든 사회인지 알아? Keadaan di sekolah masih sama seperti biasa. Hanya saja, teman dekat Huyong yang bernama Kitae telah berpacaran dengan teman Sobin yang bernama Soye. Namun setelah itu, masalah kembali terjadi. Kitae menemukan jam tangan milik Pak Son di loker Junwo. Rapat pun kembali diadakan. Walaupun bukti sudah jelas, bahkan Junwo bisa dikeluarkan, namun Huyong ingin Junwo dimaafkan. Di mana hal itu ia lakukan bukan karena untuk menolong Junwo, melainkan untuk dirinya sendiri agar mendapatkan pandangan baik dari para guru, juga para siswa lain. Hal ini ia lakukan agar rahasianya bisa tersimpan dengan baik. Namun Junwo tidak ingin diam saja. Ia akan mencari bukti bahwa pelaku di balik semua masalah itu adalah Huyong. Tetapi hal itu tidaklah mudah, karena seluruh sekolah telah dikuasai oleh Huyong. Di sisi lain, Sobin akan diikut sertakan pada les privat bersama Huyong. Hal itu telah diputuskan oleh ibunya sendiri. Di lain sisi, Huyong pun bertemu dengan Junwo dan mengatakan apapun yang akan terjadi, Huyong akan tetap menang. Walaupun Junwo akan semakin mengawasinya mulai saat itu. Keadaan itu membuat Junwo sangat bersedih, hingga ia tidak mengetahui harus mengambil langkah apa untuk menyelesaikan masalahnya. Namun untuk masalah ini, ia akan mencoba mencari tahu dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal itu pun membuat Sobin senang, sedangkan Huyong, ia merasa sangat tertekan akan adanya Junwo. Ia akan mencari cara agar Junwo dikeluarkan dari sekolah. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Junwo dikeluarkan bukan karena ia mencuri di sekolah lamanya, melainkan ia melindungi teman dekatnya yang bernama Juho. Setelah itu, mereka mendapatkan tugas kelompok yang membuat Junwo berpasangan dengan Sobin. Sedangkan Huyong, ia terus menekan para guru agar Junwo terus mendapatkan masalah. Namun semakin hari, beberapa siswa lebih senang berteman dengan Junwo dibanding dengan Huyong. Walaupun Junwo sangatlah pendiam, Sobin pun merasa senang bisa bekerja sama dengan Junwo. Ia akan bekerja keras untuk membantu Junwo untuk mendapatkan nilai yang baik. Dilihat dari ekspresi mereka, sepertinya mereka berdua saling menyukai. Namun, karena Junwo sangat tidak tertarik untuk belajar, hal itu membuat Sobin sedikit kewalahan. Dan Junwo lagi-lagi mengganggunya, menawarkan agar Sobin bekerja sama dengan Huyong. Karena jika bekerja sama dengan Junwo, mungkin nilai Sobin akan menurun. Tapi Junwo tidak akan melakukan hal itu. Ia berjanji akan belajar lebih keras demi Sobin. Namun sifat Junwo yang sangat pendiam dan tidak mudah mengerti kadang membuat Sobin kesal. Terkadang ia harus berpikir untuk mencerna perkataan-perkataan Junwo. 휘영아, 나 먼저 갈게. 너 그거 뭐야? 연락 못하고 힘도 딱히 없어. Jika ia bisa mencerna, mungkin dia dapat mengerti bahwa sebenarnya Junwo memiliki perasaan suka untuknya. Di sini, Huyong mendapatkan cara untuk menyingkirkan Junwo. Ia sengaja membuat Junwo terlibat masalah dengan teman-teman di sekolah lamanya. Demi menyelamatkan temannya yang bernama Juho, Junwo harus berkelahi dan hal itu akan membuat Junho dapat dikeluarkan dari sekolah. Hal itu pun membuat Sobin khawatir. Ia tidak ingin Junwo terlibat dalam masalah lagi. Walaupun mereka berasal dari keluarga yang berbeda, namun sifat Junwo berhasil membuat Sobin merasa senang. 할 말도 없으면서. Namun masalahnya, Huyong selalu ada di setiap momen kebersamaan mereka berdua, membuat Junwo merasa cemburu. Sebenarnya, Sobin tidak menyukai jika Huyong memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Tetapi Sobin tidak bisa menolak, karena orang tua mereka sudah sangatlah dekat. Bahkan, berkat orang tua Huyong lah, Sobin bisa les privat bersama Huyong. Karena pertengkaran sebelumnya yang terjadi kepada Junwo, ia kembali mendapatkan masalah di sekolah. Ia dianggap siswa nakal yang sering berantem. Hanya Sobin yang mengerti keadaannya. Di sini, tiba-tiba Pak Oh mendapatkan surat dari temannya Junwo yang bernama Juho. Junwo yang mendengar hal itu langsung pergi menemui Juho. Ternyata Juho memutuskan untuk berhenti sekolah dan pergi ke desa untuk bekerja. Ia menitipkan surat kepada Pak Oh bahwa Junwo tidak pernah mencuri. Ia dipindahkan dari sekolah karena melindungi Juho. Karena itu,
Pak Oh akan mencari cara untuk menolong Junwo agar tidak mendapatkan masalah lagi. Setelah itu, Sobin mengajak Junwo untuk mengerjakan tugas mereka berdua. Mereka berdua terlihat sangatlah romantis dan diiringi dengan senyuman yang sangatlah manis. 아는 건데. Setelah itu, Sobin memutuskan untuk berhenti mengikuti les privat Huyong. Ia tidak ingin Huyong terus mendekatinya. Tak berselang lama, wakil kepala sekolah ingin tugas kelompok mereka pun dihentikan. Ternyata, di balik semua itu, Huyonglah yang menyarankan agar tugas kelompok itu dihentikan. Ia tidak ingin Sobin selalu bersama dengan Junwo. Namun karena Junwo sudah berlatih sangat keras, ia mempresentasikan tugasnya bersama Sobin di luar kelas, di depan Pak Oh. Hal itu sangat menyenangkan bagi mereka, karena bisa menyelesaikan tugas bersama. Akan tetapi, masalah kembali terjadi. Teman dekat Junwo yang bernama Juho mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Salah satu penyebabnya adalah beberapa siswa yang telah disuap Kite dengan uang, di mana Kite sendiri ditugaskan oleh Huyong. Di sini, Junwo tidak bisa menahan emosi lagi, sehingga ia memukul Huyong. Setelah itu, Junwo menceritakan kepada Pak Oh bahwa semua masalah yang ia alami berasal dari Huyong. Huyong merasa takut akan ketahuan, sehingga setelah itu ia langsung menemui Kite dan menceritakan semuanya. Yang tanpa mereka sadari, pacar Kite alias Soye mendengarkan percakapan mereka berdua. Di sisi lain, Pak Oh menemui saksi dari siswa di sekolah lama Junwo yang mengatakan bahwa Junwo tidak bersalah. Maka rapat pun akan diadakan di keesokan harinya. Sebelum itu, Junwo menemui Kitai. Di sini terungkap, Kitai rela melakukan hal itu agar Huyong dapat membantunya untuk mendapat les privat secara gratis agar nilainya bisa tinggi. Dan Soye sendiri berjanji akan merahasiakan apa yang ia dengar demi Kitai agar tidak mendapatkan masalah. 기태랑 하는 얘기. 나도 애들한테 얘기 안 할게. Singkatnya, rapat pun diadakan. Hasil dari rapat itu menunjukkan bahwa Junwo tetap bersalah. Hal itu bisa terjadi karena Huyong telah meminta tolong kepada ibunya agar bisa menyelesaikan masalah itu dengan kepala sekolah. Tak ada yang bisa Junwo lakukan, dan tanpa sengaja ia mengeluarkan amarahnya kepada Sobin. Mungkin ia merasa Sobinlah satu-satunya orang yang bisa ia percaya, sehingga ia mampu mengeluarkan emosinya kepada Sobin. 휘영이 그렇게 때린 거지. 네가 왜 나를 돕는데? 지금까지 잘도 눌러온 화를. Setelah itu, Pak Oh diresmikan menjadi wali kelas mereka. Hal ini dapat membantu Junwo dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah itu, Junwo tanpa sengaja melihat Sobin dimarahi oleh ibunya karena ia meninggalkan les privat Huyong. Di sana Junwo pun mengerti bahwa keadaan Sobin juga tertekan dan bukan hanya dirinya yang memiliki masalah. Di sini Junwo mencoba menemaninya agar Sobin merasa lebih baik. Sobin yang merasa masih emosi mengatakan kepada Junwo, alasan selama ini ia peduli kepada Junwo itu dikarenakan ia menyukai Junwo. 너 좋아해서 그런다. 어쩔? Kejadian saat Sobin menyatakan bahwa ia menyukai Junho membuat Junwo tidak percaya hingga ia terjatuh dari sepeda. Keadaan di antara mereka menjadi canggung. Tidak ada jawaban dari Junwo, sehingga setelah itu Sobin mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Padahal ia benar-benar menyukai Junwo. Sebenarnya Junwo juga ingin mengatakan bahwa ia juga menyukai Sobin, namun masih belum ada keberanian di dalam dirinya. Di balik hal itu, ada seorang cewek yang bernama Romi yang terlihat tertarik untuk mendekati Junwo. Beberapa hal pun ia lakukan untuk bisa mendekati Junwo. Akan tetapi, Junwo tidak pernah memberi respon. 그거 찍어봐야 될 것 같네. 잠시만요. Setelah itu, Junwo menemui pria yang bernama Sanghon. Sanghon adalah saksi mata yang mengetahui bahwa Junwo tidak pernah mencuri jam tangan milik Pak Son, dan ia tahu bahwa Huyong yang mencurinya. Namun, ia memilih untuk tutup mulut dan tidak terlibat dalam masalah itu.
Di sisi lain, Sobin memilih untuk menginap di rumah temannya karena ia sedang bertengkar dengan ibunya. Hal ini pun membuat Junwo khawatir. Ia akan menjemput Sobin pada malam itu dan mengantarnya pulang. Namun, ia malah melihat Sobin sedang bersama dengan Huyong. 엄마가 나 데려오래지. 아니, 아까 학교에 어머니 오셨다는 얘기. Kedekatan mereka membuat Junwo cemburu. Singkatnya, kepulangan Sobin pada malam itu membuat ia dan ibunya tidak bertengkar lagi. Sedangkan Huyong yang terus ditekan oleh ayahnya untuk terus belajar dengan waktu sebanyak-banyaknya. Keesokan harinya, Junwo pun kembali bertemu dengan Sobin. Tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua. Hari itu ada pertukaran tempat duduk di kelas mereka. Sebenarnya, disinilah kesempatan Junwo untuk lebih dekat dengan Sobin. Namun, ia malah diajak Romi untuk duduk berdua dengannya. Keadaan itu membuat Sobin merasa cemburu. Setelah itu, terungkap bahwa Sang-hon adalah seorang siswa terbaik dalam bidang matematika. Ia adalah seorang murid yang paling disayangi oleh gurunya. Hal itu pun membuat Huyong merasa kesal. Ia tidak ingin posisinya yang teratas di sekolah digantikan oleh Sang-hon. Maka, mulai saat itu, mereka pun menjadi bermusuhan. Setiap ada perasaan yang dirasakan oleh Huyong, Junwo pun selalu mengetahuinya. Maka, Junwo pun berencana untuk membuat Huyong merasa bersalah atas semua yang ia lakukan dengan caranya sendiri. 이거 그냥 장난이야. 장난? Singkatnya, Romi pun mulai menunjukkan rasa sukanya kepada Junwo di hadapan Sobin. Dan hal ini pun membuat kisah asmara di antara mereka bertiga pun semakin seru. 원래 저런 애잖아. 아, 저럴 줄 알았어. Kini, masa ujian pun akan segera datang. Semua siswa pun semakin giat belajar, termasuk Junwo. Saat ujian diadakan, tiba-tiba Sobin pun sakit. Dengan cepat, Junwo pun membawanya ke ruang kesehatan. Bahkan sampai membuat tangan Junwo pun terluka. Akhirnya, mereka berdua pun harus menyelesaikan ujian mereka di ruang kesehatan. Setelah itu, keadaan kembali menjadi canggung, karena hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Dan tiba-tiba, Junwo pun mengatakan bahwa ia juga menyukai Sobin. 너 좋아해. Namun tiba-tiba, Huyong pun datang dan mengganggu momen romantis mereka berdua. Sehingga, membuat hubungan antara Sobin dan Junwo pun tidak pasti. Setelah itu, ibunya Sobin pun juga datang. Dan dilihat dari ekspresinya, ibu Sobin tidak menyukai Junwo. Hal itu dikarenakan masa lalu Junwo yang dianggap tidak baik. Juga karena ia berasal dari keluarga yang sederhana dan tidak terpandang. Kejadian sebelumnya di antara Sobin dan Junwo membuat Sobin bingung. Apakah Junwo benar-benar menyatakan perasaannya pada saat itu, atau itu hanyalah hayalannya saja? Oleh karena itu, ia bertanya kepada teman-temannya apa yang harus ia lakukan. Di malam hari, Romi kembali menemui Junwo. Ternyata, ia sudah benar-benar jatuh cinta kepada Junwo. Hal itu lagi-lagi diketahui oleh Sobin, sehingga membuatnya penasaran akan hubungan Romi dan Junwo. Kemudian Sobin pun langsung menghubungi Junwo. Namun, ternyata handphone Junwo terjatuh dan didapati oleh Romi, sehingga kesalahpahaman pun terjadi. Setelah itu, kelas mereka akan mencari seseorang yang akan menjadi wakil ketua kelas. Walaupun Hyung tidak ingin hal itu, namun Pak Oh telah memutuskan, dan yang menjadi wakil ketua kelas adalah Junwo. Hal itu pun membuat Huyong khawatir jika Junwo akan membalas perbuatannya selama ini. Beberapa waktu pun berlalu. Setiap momen kebersamaan mereka, Junwo selalu memberikan perhatian lebih kepada Sobin dan terus melindunginya. Hal ini membuat Sobin semakin jatuh cinta kepada Junwo. Di sisi lain, pertengkaran kecil terjadi antara Huyong dan Sang-hon. Dalam ujian sebelumnya, sebenarnya nilai Huyong lebih rendah daripada Sang-hon. Namun, Huyong mengandalkan orang tuanya untuk membalikkan keadaan itu, sehingga membuat Sang-hon sedikit kesal. Di lain sisi, Junwo merasa semakin tidak tahan karena terus diikuti oleh Romi. Hingga pada saat itu, ia pun mengatakan bahwa ia tidak pernah menyukai Romi karena ia telah menyukai orang lain. Saat itu, Junwo ingin pergi menemui Sobin untuk menjelaskan hubungan mereka berdua. Namun, karena Sobin sedang bersama dengan ibunya, Sobin pun meminta Junwo untuk membahas hal itu di keesokan harinya.
그래가지고 내일 학교에서 얘기하자. 가자 엄마. Di keesokan harinya, kelas terbuka pun diadakan. Semua orang tua dari kelas Junwo pun datang. Terlihat hanya orang tua Junwo yang datang dengan pakaian sederhana. Namun, di kelas itu, Junwo mampu melihatkan kepintarannya dan mampu melewati kepintaran Huyong. Tapi, sebenarnya sebelum kelas terbuka itu dilaksanakan, Pak Oh telah memberikan bantuan kepadanya. Setelah itu, Junwo mengajak Sobin untuk berbicara berdua. Tanpa pikir panjang, Junwo pun mengajak Sobin untuk berkencan dengan menonton sebuah film berdua. 영화 볼래? Ia juga mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan Romi. Ia hanya menyukai satu orang, yaitu Sobin. Hal itu pun membuat Sobin bahagia. Namun, Romi datang kepada Sobin dan mengatakan bahwa ia menyukai Junwo. Perasaan Sobin pun menjadi sedih. Ia tidak tahu apakah ia harus jujur bahwa ia juga menyukai Junwo, atau harus mengalah dan membiarkan Junwo bersama Romi. Di sisi lain, pertengkaran antara Sang-hon dan Huyong pun semakin memanas. Sebenarnya, Sang-hon bisa saja mengungkapkan bahwa Huyong adalah pelaku pencurian jam tangan milik Pak Son. Namun, jika ia melakukan hal itu, ayahnya akan diberhentikan dari pekerjaan, karena atasan dari ayahnya Sang-hon adalah ayahnya Huyong. Hal ini membuat Sang-hon tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia bisa saja dipindahkan ke luar negeri jika ia berani melakukan hal itu. Setelah beberapa waktu, Sobin memutuskan akan tetap berkencan dengan Junwo. Walaupun awalnya sangat gugup, bahkan tidak bisa tidur untuk menunggu hari kencan itu, namun hari itu adalah hari yang membahagiakan bagi mereka berdua. Pada saat mereka berkencan, Sobin mendapatkan SMS dari Huyong yang menjelaskan bahwa Junwo pernah berkata kepada Huyong bahwa Junwo akan merebut Sobin darinya. Hal ini membuat Sobin berpikiran bahwa Junwo tidak tulus menyukainya dan hanya menjadikannya sebagai bahan permainan. Yang jadi masalah, ia tidak pernah menanyakan hal itu kepada Junwo. Ia hanya berdiam diri saja dan terus menghindari Junwo. Karena itu, Junwo berpikiran bahwa ia telah melakukan kesalahan pada saat mereka berkencan. Setelah itu, Sobin bertemu dengan Romi. Walaupun ada sedikit masalah dengan hubungannya bersama Junwo, Sobin tetap mengatakan bahwa ia juga menyukai Junwo. Hal itu pun membuat Romi kesal. Di sisi lain, ibunya Junwo bertemu dengan ibunya Sobin. Karena tangan ibunya Sobin sedang sakit, ia ingin ibunya Junwo menolongnya untuk beberapa waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan yang lainnya. Hal itu membuat keadaan mereka mulai dekat. Sedangkan Sobin memutuskan untuk kembali berteman saja dengan Junwo. Walaupun Junwo tidak mengetahui kesalahannya, namun ia tidak akan memaksa Sobin. 너희 집 앞에서 어머니 뵀을 때 나를 좀 Malam harinya, Junwo menemui Sobin untuk meminta penjelasan. Dan pada saat itu, Sobin sedang bersama dengan Huyong. Sobin langsung memperlihatkan SMS dari Huyong sebelumnya, membuat Junwo berpikiran bahwa Sobin lebih percaya perkataan Huyong daripada perkataannya. Di sini, Junwo mengerti bahwa ia tidak layak untuk Sobin. 너 이걸 믿었어? Keadaan itu benar-benar membuat Junwo sedih. Sedangkan Sobin sendiri, ia sadar bahwa ia telah mengambil keputusan yang salah. Jika saja ia menanyakan kebenaran SMS tersebut sebelumnya, mungkin hubungan mereka akan berjalan dengan baik. Namun Sobin tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mulai saat itu, sifat Junwo kembali seperti semula. Ia memilih untuk lebih banyak diam daripada banyak bicara. Sobin pun merasa sangat bersalah akan hal itu. Kemudian, sekolah mereka mengadakan karya wisata selama beberapa hari. Di sini Sang-hon kembali ke sekolah. Entah apa yang terjadi, namun kehadirannya membuat Huyong khawatir jika Sang-hon akan mengungkapkan semua perlakuan buruk Huyong selama ini. Sedangkan Junwo, ia tetap menyukai Sobin dan melindungi Sobin dalam diamnya. Ia yakin bahwa kebenaran akan terungkap nantinya. Melalui sebuah lagu romantis, Junwo mengungkapkan bahwa perasaannya kepada Sobin benar-benar tulus dari dalam lubuk hatinya, dan ia akan terus menyukai Sobin apapun yang terjadi. Sepulangnya dari karya wisata,
Akhirnya Junwo benar-benar berpacaran dengan Sobin. Mereka menjadi pasangan yang sangat romantis dan membuat iri pasangan yang lain. Hari-hari mereka mulai saat itu terlihat sangat menyenangkan. Namun, entah apa yang akan terjadi jika ibu Sobin mengetahui tentang hubungan mereka. Sebagai hari jadian, Junwo pun membeli parfum dengan wangi natural dan akan diberikan kepada Sobin. Setiap harinya mereka lalui bersama dengan senyuman yang indah. 영화는 아직 우리 볼 거. Di sisi lain, ibunya Sobin menemui ibunya Huyong. Ia sedikit kesal karena ibunya Huyong tidak ingin membantu Sobin lagi. Ibunya Sobin sedikit kecewa akan hal itu. Namun sebenarnya, itu adalah hal baik yang tidak disadari oleh ibunya Sobin. Di lain sisi, ayahnya Huyong terus menekan Huyong agar terus bekerja lebih keras. Bahkan ia memanggil teman-temannya Huyong yang nilainya bersaing di sekolah, termasuk Sang Hon, untuk bersaing dalam pelajaran. Bagi Huyong, hari-harinya semakin tidak menyenangkan. Ia merasa bahwa orang-orang mulai menyadari tentang perlakuannya yang kurang baik, termasuk Ki-tae. Ia memutuskan untuk tidak mengikuti Huyong lagi, walaupun ia akan kehilangan bantuan dari Huyong. Setelah itu, Junwo mengajak Sobin untuk bertemu setelah pelajaran selesai. 있는데 학교 끝나고 거기. Di sini mereka saling bertukar kisah hidup mereka, membuat mereka semakin kuat untuk menghadapi kenyataan yang terjadi. Singkatnya, karena cegukan, Junwo mampir sebentar ke rumah Sobin untuk meminta minum. Tepat pada saat itu, ibu Sobin sedang bekerja dan mendengar ada yang datang. Ternyata itu adalah ibunya Junwo. Mau tidak mau, Junwo dan Sobin harus mengatakan bahwa mereka telah menjalin hubungan. Ibunya Junwo setuju saja dengan hubungan mereka. Ia menghargai perasaan mereka berdua. Namun, ibunya Junwo berharap mereka segera menjelaskan hubungan mereka kepada ibunya Sobin. Cinta pertama yang mereka rasakan benar-benar hangat dan susah untuk dipisahkan. Kemudian, ada sebuah berita di sekolah. Ternyata, Huyong ketahuan karena telah memalsukan nilainya. Dalam sekejap, berita itu pun tersebar. Hal ini membuat Huyong pun tertekan. Junwo sangat mengerti apa yang Huyong rasakan, karena ia juga pernah mengalami keadaan seperti itu. Lebih parahnya lagi, Huyong baru saja mengetahui bahwa nilainya yang selalu sempurna akibat bantuan orang tuanya. Karena hal itu, ia pun merasa dirinya sangat lemah. Dalam masalah itu, sepertinya Sang Hon juga terlibat. Di lain sisi, Junwo dan Sobin masih dalam zona yang menyenangkan. Setiap hari mereka bertemu dan semakin belajar dengan giat karena ujian sekolah akan segera datang. 준다라. 귀엽지 준다리. 준다라. Setelah itu, Sobin bertemu dengan ayahnya. Ia ingin memperkenalkan Junwo dengan ayahnya, namun masalah pun terjadi. Ayahnya Sobin ingin menghentikan hubungannya dengan ibunya Sobin. Ia telah memiliki keluarga yang baru. Sobin pun terpukul karena mendengar hal itu. Junwo pun mengerti apa yang Sobin rasakan, walaupun Sobin tidak menceritakannya. Ia pun mencoba menghibur Sobin dan mengajaknya bersenang-senang agar Sobin bisa melupakan masalahnya. Ia juga mengajak Sobin untuk makan berdua di rumahnya. Dalam momen itu, tiba-tiba ibunya Sobin pun datang. Ia sangat marah dan tidak terima akan hubungan mereka berdua. Ia tidak ingin masa depan Sobin akan hancur karena pacaran. Karena hal itu, ia tidak ingin Junwo menemui Sobin lagi. Handphone Sobin pun disita agar mereka tidak dapat menghubungi satu sama lain. Tidak hanya itu, Sobin pun akan terus dikawal oleh seorang wanita yang akan terus mengikutinya selain di sekolah. Junwo pun mengerti akan hal itu, sehingga ia tidak akan memaksakan diri untuk mendekati Sobin. Walaupun keadaan mereka sangatlah rumit, namun Junwo tetap akan menyukai Sobin. Namun, Junwo hanya bisa belajar dengan giat agar bisa membuat Sobin senang dan bangga kepadanya. Setelah itu, Ki-tae menemui Junwo. Ia meminta maaf kepada Junwo atas kesalahannya di masa lalu, dan Junwo pun telah memaafkannya. Di sisi lain, Pak Oh sedang mencari petunjuk tentang kebenaran Huyong yang memalsukan nilainya. Ia menemui guru lama di kelas Huyong. Ternyata, berita itu benar adanya. Huyong benar-benar telah memalsukan nilainya. Kembali ke Junwo, ia telah memutuskan untuk mengikuti akademi seni dan akan masuk ke universitas seni nantinya. Dengan bantuan Pak Oh, ia bisa mendapat tempat kursus melukis.
열심히 하던데. Beberapa hari pun telah berlalu, dan ujian akhir telah diadakan. Sobin mendapatkan nilai yang sempurna, sedangkan Junwo juga mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, hal tidak baik terjadi kepada Huyong. Ia mendapatkan nilai yang sangat jauh dari biasanya. Biasanya, ia menjadi yang terbaik dan mendapat peringkat 1. Namun sekarang, ia mendapat peringkat 36. Hal ini membuat ibunya sangat khawatir. Setelah itu, Junwo akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Dalam pertemuan itu, Sobin menelpon Junwo dengan meminjam handphone milik Huyong. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan Junwo dengan ayahnya, yang saat itu, ayahnya mengatakan pada Junwo bahwa ia tidak ingin Junwo menemuinya lagi. Ia sudah memiliki keluarga yang baru, sehingga Junwo tidak diterima lagi. Sobin langsung menemui Junwo pada saat itu, karena ia tahu hal itu sangat menyakiti perasaan Junwo. 준혜야 괜찮아? 수빈아. Akan tetapi, Junwo tidak ingin Sobin mendekatinya. Ia tidak ingin Sobin mendapatkan masalah dengan ibunya jika ia mendekati Junwo. Sobin hanya bisa menghibur Junwo melalui surat yang ia kirimkan di tempat Junwo bekerja. Karena perasaannya tidak tenang, Junwo pun mendatangi rumah Sobin di malam itu. Ia tahu bahwa pada malam itu, Sobin sedang memikirkan dirinya. Di keesokan harinya, dalam beberapa jarak, Junwo mengatakan kepada Sobin bahwa ia telah memutuskan untuk mengikuti kursus melukis. Ia akan bekerja keras walaupun ia harus kewalahan untuk mengatur jadwal sekolahnya. Kursus melukis dan bekerja. 너무 감동해서. Kemudian, masalah kembali datang kepada Huyong. Orang-orang dari dinas pendidikan datang dan akan menyelidiki tentang pemalsuan nilai yang dilakukan oleh Huyong, juga masalah-masalah yang terkait terhadapnya, di mana masa lalu Junwo juga akan terungkap. Ternyata di balik hal itu, ayahnya Sang-hon lah yang telah melaporkan ke dinas pendidikan. Junwo dan yang lainnya pun juga mengetahuinya. Mereka pun menemui Huyong. Walaupun Junwo sebenarnya sangat membenci Huyong, tetapi ia adalah orang yang baik. Ia berharap bahwa Huyong akan berkata jujur dan akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan menerima semua konsekuensinya. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun Junwo. Dengan bermodalkan keberanian, Sobin pun ingin merayakan ulang tahun tersebut bersama teman-temannya. Junwo pun merasa senang akan hal itu. Namun, ia tidak ingin berlama-lama berdua, karena ia tidak ingin Sobin dimarahi ibunya lagi. Setelah pulang, Sobin mengatakan hal itu kepada ibunya bahwa ia telah menemui Junwo di hari ulang tahunnya. Ibunya pun memaafkan hal itu, karena sebenarnya pada saat ulang tahun Junwo, ibunya juga berada di sana, dan ia melihat Sobin benar-benar menyukai Junwo. Namun karena hal itu, ibunya Sobin menemui ibunya Junwo. Ia meminta tolong kepada ibunya Junwo agar Junwo mengikutinya pindah sekolah sekaligus pindah tempat tinggal. Ia tidak ingin Sobin mendapatkan nilai yang jelek akibat berpacaran. Namun ibunya Junwo menolak. Ia juga seorang ibu yang mengerti bahwa keadaan itu tidak begitu baik. Namun ia menghargai perasaan anaknya, yaitu Junwo. Ia tidak ingin mengatur kehidupan Junwo berdasarkan keinginannya. Beberapa waktu pun berlalu. Secara diam-diam, Sobin sering bertemu dengan Junwo. Mereka masih saling menyukai dan berjanji akan bertahan dengan keadaan sesusah apapun, sampai ibunya Sobin merestui hubungan mereka. Di lain sisi, penyelidikan dinas pendidikan segera dimulai. Huyong dinyatakan telah memalsukan nilainya. Dan pada saat itu pula, Sobin baru mengetahui tentang masa lalu Junwo bahwa ia tidak pernah terlibat dalam pencurian. Sobin sadar bahwa Junwo bertahan sangat kuat selama ini tanpa ia ketahui. Sobin merasa bersalah karena ia tidak mengetahui hal tersebut sejak dulu. Setelah itu, Huyong pun meminta maaf kepada Junwo atas perlakuannya selama ini, dan ia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah. Setelah kejadian itu, hari-hari pun menjadi semakin tenang. Hingga suatu hari, Junwo pun ingin menemui ibunya. Di sini, ia sadar bahwa ibunya sedang berada dalam masalah. Restoran ibunya telah lama ditutup, dan Junwo baru mengetahuinya. Ia merasa bersalah karena tidak menemani ibunya dalam masa sulit itu. Walaupun hari-harinya menyenangkan dengan Sobin,
Tapi terkadang, ia juga memikirkan keadaan ibunya. Hingga Junwo memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama ibunya. Sebelum itu, ia ingin bertemu dengan ibunya Sobin. Ia ingin Sobin diberi izin agar bisa berkencan 1 hari saja dengannya. Dan setelah itu, Junwo akan pindah dan tinggal dengan ibunya. Sobin pun sangat senang karena mendapatkan izin dari ibunya untuk berkencan dengan Junwo, walaupun hanya 1 hari. 집중해, 집중. 나중에 연락할게. Hari kencan itu benar-benar menyenangkan. Tetapi ekspresi Sobin terlihat tidak begitu senang. Ternyata ia telah mengetahui bahwa setelah itu, Junwo akan tinggal dengan ibunya dan memisahkan jarak antara mereka berdua. Sejujurnya, Sobin tidak sanggup akan hal itu. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Dan Junwo tidak ingin Sobin ada pada saat ia akan pergi. Ia tidak ingin Sobin melihat kepergiannya karena ia tahu hal itu akan sangat menyakitkan. 부탁드립니다. Namun Sobin melihat sepeda milik Junwo terparkir di rumah Junwo dengan beberapa lukisan yang dilukis oleh Junwo yang menggambarkan keromantisan mereka sewaktu sekolah. Hal ini membuat Sobin sangat ingin bertemu dengan Junwo. Untungnya, ia masih diberi waktu untuk bertemu dengan Junwo. 좋습니다. I was always scared to fade, but you know me. Di sini, kita dapat belajar bahwa pertemuan adalah bukan awal dari perpisahan, dan perpisahan bukanlah akhir dari pertemuan. Dan film pun selesai.